dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Rati Aulia kembali menjumpai Anda di program BUMN Menjawab. Tema kita kali ini gerak cepat kereta api logistik sebagai angkutan barang. Acara ini berlangsung dan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID-19 dan program ini merupakan kerjasama JPM TV dan BUMN Track. Telah hadir bersama kami Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Halo Pak Malik, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Rati, kabar baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Malik. Nanti kita akan berdiskusi lebih panjang dengan Pak Malik. Dan telah hadir juga secara virtual pimpinan redaksi TV Jaringan JPM, dan saya juga ingin menyapa teman-teman dari Jawa Pos Jaringan Media Nusantara. Terima kasih sudah bergabung menyaksikan BUMN Menjawab. Pemirsa, PT Kereta Api Logistik terus berinovasi dan bertransformasi di tengah ketatnya persaingan. Dibentuk untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan. Kalau logistik bergerak cepat sebagai angkutan barang yang menjawab tantangan zaman. Sesuai tema kita kali ini, gerak cepat kereta api logistik sebagai angkutan barang. Mari kita saksikan satu paket informasi berikut ini. PT Kereta Api Logistik terus berinovasi dan bertransformasi di tengah ketatnya persaingan, melayani pengiriman barang dan dokumen ke kota-kota di Indonesia. Tentunya dengan menawarkan berbagai kemudahan. Tak berlebihan bila kereta api logistik disebut sebagai solusi jitu untuk angkutan barang. Jangkauan bisnis kian diperlebar. PT KAI Logistik juga bergerak di layanan angkutan kontainer untuk angkutan komoditas industri. Pengembangan jasa sebagai pengelola area pergudangan transit, serta menyediakan jasa pengelola bongkar muat batu bara. Direktur Utama PT Kereta Api Logistik TLN Ahmad Malik Syah mengucapkan terima kasih atas kemajuan dan raihan pelayanan terbaik terhadap publik. Dan seluruh kerja keras kami mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Ucapan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungannya, sehingga KAI Logistik mampu tumbuh dan berkembang menjadi garda terdepan di industri logistik untuk mewujudkan bangsa menjadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kereta api logistik juga menerapkan digitalisasi, seperti penerapan Internet of Things untuk menghadirkan kemudahan layanan. Di sini jasa pengiriman barang dan dokumen dengan mudah dapat dilacak secara akurat dan tepat waktu. Pak TLN Ahmad Malik Syah selaku Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, di awal perbincangan bisa dijelaskan kepada saya dan juga teman-teman apa yang menjadi fokus utama kehadiran dari PT KAI Logistik ini? Baik Mbak Rati, terima kasih pada rekan-rekan semua. Jadi fokus utama di KAI Logistik ini kita memang satu sebagai perusahaan jasa logistik, mulai dari pendistribusian maupun layanan dari prapurna, termasuk penunjangnya. Ya, untuk kita ciptakan layanan logistik terpadu. Oke, baik. Didirikan tahun 2008 begitu ya Pak ya? PT KAI, apa latar belakang yang didirikannya PT KAI Logistik ini? Jadi latar belakang pendirian KAI Logistik yang di tanggal 8 September tepatnya 2009. Jadi kami berdiri sudah hampir 12 tahun ini untuk melayani apa yang tidak bisa dilayani oleh induk kami. Jadi penerusan dari jasa transportasi. Seperti kita ketahui, KAI ini hanya bisa melayani dari stasiun ke stasiun. Jadi kami untuk menjawab tambahan layanan yang diberikan KAI selaku induk kami kepada masyarakat, mulai layanan pra maupun purnanya, serta layanan penunjang lainnya. Oke, baik. Kemudian Pak, apa saja menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PT KAI Logistik sendiri? Ada beberapa kan, tentunya tidak hanya satu angkutan barang saja. Ya.
Jadi KAI Logistik saat ini mempunyai 4 bisnis utama. Yang pertama angkutan multi komoditi, yaitu angkutan untuk peti kemas, semen, terus dan lainnya. Terus yang kedua kita mempunyai bisnis juga di terminal logistik. Terus yang ketiga kita mempunyai angkutan untuk bisnis kurir dan logistik juga. Dan yang terakhir kita untuk penanganan batubara di Sumatera Selatan khususnya. Dan kita juga melayani kayak bisnis proyek logistik. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak satu persatu secara singkat seperti apa? Kalau multi komoditi itu seperti angkutan biasanya dari perusahaan-perusahaan shipping line. Nah, kita ngangkut mulai dari Jakarta atau barat ke timur. Terus juga kalau untuk angkutan terminal logistik itu bentuk layanan yang kita berikan atas angkutan di multi komoditi. Jadi kita mulai menyiapkan pergudangan, warehouse management, terus juga staffing stripping dari muatan tersebut, sehingga storage juga. Okay. Terus yang ketiga kalau untuk angkutan barang kurir dan logistik itu seperti angkutan barang retail yang kita layani untuk customer-customer dengan berat maksimum hanya 20 ton untuk satu relasinya. Nah kalau untuk penanganan batu bara yang kita layani kebetulan kalau kontrak angkutan yang langsung dengan induk kami PT KAI dan kami hanya melayani untuk muat dan bongkarnya saja. Oke, kemudian apa Pak visi misi dari PT KAI Logistik sendiri? Kalau visi misinya kami pertama berharap menjadi perusahaan total logistik solution, ya jadi meningkatkan layanan baik untuk di angkutan barang dari prapurnanya, warehousing. Jadi kami berharap ke depan bisa menjadi perusahaan logistik yang total logistik solution dengan single services, one stop service dan juga single dokumen. Jadi kalau pelanggan datang ke kami ya angkutan itu bisa kita layani customer itu dengan all end to end. Baik, jadi bisa dilayani full services begitu ya Pak ya? Oke, baik. Tingginya permintaan pasar memberikan peluang besar bagi KAI Logistik untuk tumbuh. Apa saja keunggulannya? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Anda masih bersama saya, Ratih Aulia, di program BUMN Menjawab. Dan masih bersama Bapak TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama PT Kereta Api Logistik. Pak Malik, bisa diceritakan nih apa yang menjadi keunggulan dari kereta api logistik sendiri dalam jasa angkutan menggunakan kereta api? Baik Mbak Ratih, terima kasih. Jadi ada beberapa keunggulan kami sebagai perusahaan jasa logistik yang berbasis moda kereta api. Yang pertama itu dari sisi kapasitas muat. Jadi kapasitas muat kami dibandingkan moda transportasi darat lainnya, kami mempunyai keunggulan. Kami bisa mengangkut sampai 1.200 ton dalam sekali perjalanan. Terus yang kedua masalah kecepatan waktu. Kita Jakarta-Surabaya kurang lebih hanya 20 jam. Terus yang ketiga kita mempunyai jadwal yang fix dan juga tepat waktu. Terus yang keempat kita mempunyai dari sisi safety, keamanan dan safety kita bagus karena track tersendiri. Terus juga kita mempunyai juga untuk masalah ramah lingkungan. Jadi ada beberapa keunggulan yang dapat kita coba tuangkan dan tawarkan kepada pelanggan kami sehingga banyak kami harap para pelanggan kami bisa menggunakan kereta api untuk dengan keunggulan-keunggulan yang kami miliki. Berbicara keunggulan tadi salah satunya adalah kapasitas muatnya begitu ya Pak ya, dan juga ketepatan waktu yang bisa dijamin. Kemudian berbicara keunggulan juga tentu ada tantangannya. Apa saja Pak tantangannya? Ya seperti kita ketahui tantangan di bisnis logistik ini, kalau KAI itu kebetulan kereta api ini kan hanya melayani dari stasiun ke stasiun. Jadi stasiun awal keberangkatan sampai dengan stasiun tujuan. Nah, dalam menjawab tantangan tersebut, kami juga melakukan kolaborasi bekerja sama dengan beberapa pihak, berbagai pihak, baik itu BUMN maupun swasta, untuk meningkatkan layanan kami. Jadi keterbatasan tantangan kami dalam hal layanan
untuk station to station kami bekerja sama dengan beberapa pihak tadi sehingga kita bisa menjawab tantangan tersebut menjadi solusi bersama dengan kolaborasi dengan beberapa pihak. Oke, baik. Salah satu produk Kalog itu adalah KAI Logistik Express begitu ya Pak ya, dengan menerapkan pola distribusi multimoda. Nah, apa yang dimaksud dengan pola distribusi multimoda itu? Baik, kebetulan kalau untuk KAI Logistik Express itu bukan bentuk produk, itu hanya merek layanan kami untuk angkutan barang retail. Jadi seiring kalau kami lihat untuk angkutan barang retail ini, kita juga izin yang awal kami peroleh itu untuk jasa penerusan transportasi. Jadi kita hanya berbasis dari pelayanan kereta api yaitu station to station. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Mei tahun 2021 ini kita bisa mengeluarkan pengurusan izin dari Departemen Perhubungan untuk multimoda. Nah, multimoda ini yang kita harapkan bisa menjadi bentuk tambahan layanan kita kepada customer atau pelanggan kita. Oke, baik. Kemudian di saat ini kan jasa logistik itu juga sedang menjamur ya Pak di tengah pandemi. Nah, bagaimana Kalog Express ini bersaing dengan menjamurnya jasa logistik lain? Ya, upaya kami pertama untuk peningkatan pelayanan, juga kami juga melakukan beberapa pasar yang kita lihat seperti saat ini e-commerce mungkin ya. Ya, E-commerce ya. Nah, mungkin e-commerce ini kita harus juga menjawab kebutuhan dari pelanggan yang mengharapkan kiriman bisa antara 1 sampai 10 kilo. Ini nilai plus yang memang diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan dengan tantangan atau peluang yang kita bisa meningkatkan dengan masalah untuk sistem dari IT-nya, transformasi digital untuk peningkatan pelayanan kita kepada customer kita. Oke, berarti dalam perkembangannya di era digitalisasi, KAI Logistik juga membidik pasar e-commerce gitu Pak yang sedang menjamur saat ini. Ya, kami sedang mempersiapkan karena memang e-commerce sekarang menjadi tren di dunia logistik khususnya baik di nasional maupun di dunia. Nah, ini kami sedang mempersiapkan dengan peningkatan mobile application kami, terus juga kita juga sinergikan dengan beberapa perusahaan IT seperti kerjasama dengan Telkom dan beberapa pihak lainnya untuk kita bangun seperti IT, Internet of Things. Jadi kita harapkan dengan nanti e-commerce ini layanannya kita bisa berikan yang lebih baik dan lebih cepat kepada customer kami. Oke, apa keunggulannya Pak dari KAI Express ini? KAI Express ini keunggulannya sekarang kita, kalau dulu sebelumnya kita hanya bisa mengirim minimal 10 kilo dengan beban yang dengan tarif yang flat sudah 10 kilo. Sekarang dengan tarif di 3 kilo kita sudah memberikan batasan. Jadi 3 kilo pertama dengan tarif misalnya contoh 1.500, setelah selanjutnya baru kita kenakan tarif sebagai contoh ya. Mungkin kalau realnya tarif mungkin sekitar 3 kilo pertama itu biasanya angka 20.000. Nah, 3 kilo selanjutnya baru lebih murah, itu sampai 1.500 sampai 2.000 rupiah. Artinya, dan itu kemarin dari pasar juga sudah mulai responnya lumayan positif untuk produk ini. Oke, kemudian tadi disebutkan oleh Bapak kan juga di sini ada saya baca dengan pengiriman bahan pangan dan juga hortikultura, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di mana masyarakat mobilitasnya dibatasi. Apakah keamanannya bisa dipastikan, Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk keamanan di produk hortikultura juga kita kemarin sudah kerjasama dengan KBHI. Jadi dengan KBHI ini kita juga sudah mulai menggagas muatan-muatan barang produk hortikultura ini sampai seluruh Jawa. Nah, ini yang sudah diberikan kepada kami, kepercayaan ini alhamdulillah. Ini kegiatan ini juga ada beberapa kegiatan lain untuk hortikultura ini yang diusung oleh Kementerian Perekonomian. Nah, dan Kementerian Perekonomian juga beberapa waktu yang lalu dari Pak Presiden juga mengadakan acara gelar buah